Halo everyone, terima kasih telah klik video ini. Selamat datang di Kalinga Misteri. Nah, kali ini gue mau membahas Malam Satu Suro, ya, yang kemarin tuh. Nah, sebelum kita membahas mitos-mitos Malam Satu Suro, kayaknya kita lebih baiknya tuh mengenal sejarah Malam Satu Suro dulu nih ya. Sejarah Malam Satu Suro. Satu Suro adalah awal bulan pertama Tahun Baru Jawa, yakni bulan Suro. Penanggalan Satu Suro sendiri mengacu pada kalender Jawa dan bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Malam Satu Suro diperingati malam hari setelah maghrib. Hal itu dikarenakan dalam kalender Jawa, pergantian hari dimulai pada saat matahari terbenam, bukan pada tengah malam seperti Tahun Baru Masehi. Bagi masyarakat Jawa, perayaan Satu Suro ini terkenal dengan kesakralannya dan memiliki makna tersendiri. Berawal dari Sultan Agung yang menyebut bulan Muharram ini sebagai bulan Suro, tahun Hijriah dipakai sebagai sistem penanggalan Muslim Jawa yang ditetapkan juga oleh Sultan Agung pada abad ke-17. Sistem penanggalan itu disebut juga penanggalan aboge. Dalam praktiknya, sistem penanggalan itu terkadang lebih lambat 1 hari. Hanya saja angka tahunnya memakai angka tahun Jawa yang lebih muda, 78 tahun daripada tahun Masehi. Tahun tetap menggunakan tahun Saka, namun perhitungan harinya diubah menjadi sistem Torik Komariah. Tujuan penetapan Satu Suro oleh Sultan Agung adalah untuk menyatukan masyarakat Jawa yang terpecah antara kepercayaan Kejawen dan Putihan atau kepercayaan Islam. Peringatan Malam Satu Suro tidak terlepas dari budaya Keraton Yogyakarta dan Kasunan Surakarta menganggap Malam Satu Suro sebagai malam yang suci dan malam yang penuh rahmat. Ketika Malam Satu Suro tiba, beberapa orang Islam percaya bahwa mendekatkan diri pada Tuhan menjadi salah satu membersihkan diri dan melawan nafsu duniawi. Sebab itu, tidak jarang mereka melakukan upacara individu seperti tirakat dan perenungan diri atau lelaku nih. Gak cuma upacara individu aja nih, mereka juga ada yang berkelompok. Contohnya kegiatan selamatan khusus yang dilakukan. Sini juga ada tradisi-tradisi pas Malam Satu Suro nih. Yang pertama ada tradisi kirap. Di Kota Solo, Malam Satu Suro diperingati dengan tradisi kirap, baik kirap pusaka dan kirap Malam Satu Suro, dengan tujuan meminta keselamatan dan sebagai sarana introspeksi diri agar menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Malam ini juga identik dengan Kebo Bule. Selain di Solo, Keraton Jogja ini juga mempunyai ritual pada Malam Satu Suro. Bedanya Malam Satu Suro di Keraton Yogyakarta membawa gunungan tumpeng, keris, dan benda pusaka lainnya. Nah, yang kedua ada Mubeng Benteng. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk tirakat atau pengendalian diri dan memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam ini, Mubeng Benteng dilakukan dengan cara berjalan kaki tanpa alas kaki. Mulai dari Keraton Jogja, alun-alun utara, ke daerah barat, ke daerah selatan, ke timur, sampai ke utara, dan balik lagi ke keraton. Ketika proses Mubeng Benteng ini, para abdi dalam keraton mengenakan pakaian khas Jawa dan tidak beralaskan kaki. Di belakangnya ada masyarakat umum yang mengikuti arak-arakan tersebut. Berjalan tanpa alas kaki ini memiliki makna untuk lebih mendekatkan diri dan menunjukkan rasa cinta kepada alam semesta. Selama perjalanan ini dilakukan, seluruh peserta baik abdi dalam dan masyarakat umum melafalkan tasbih. Nah, yang ketiga ada jamasan pusaka atau ngumbah keris. Keraton Jogja juga melakukan prosesi jamasan pusaka atau siraman pusaka dalam upacara tersebut. Pusaka milik Keraton Yogyakarta akan dibersihkan dan dimandikan. Pusaka yang dibersihkan seperti keris, gamelan, alat-alat kuda, kereta, dan bendera, dan banyak lagi. Jamasan pusaka ini dilakukan untuk menghormati dan merawat seluruh pusaka milik keraton. Nah, kita masuk ke mitos-mitos yang ada di Malam Satu Suro.
Mitos yang pertama ada larangan untuk keluar pada malam hari pas malam 1 Suro nih. Masyarakat percaya bahwa lebih baik berdiam diri di rumah terutama pada malam hari. Karena jika dilanggar dipercaya akan mendatangkan kesialan atau hal-hal yang negatif. Larangan yang kedua, nggak boleh mengadakan pesta atau hajatan atau nikahan pada malam 1 Suro, bulan Suro. Banyak orang percaya menggelar acara hajatan di bulan Suro adalah hal yang pamali dan hanya akan membawa bencana. Namun sebenarnya Islam sendiri tidak ada aturan mengenai waktu yang tepat untuk menikah dan tidak ada larangan pada bulan-bulan tertentu. Nah, yang ketiga ini larangannya nggak boleh berisik. Salah satu ritual yang dilakukan pada malam 1 Suro adalah tapa bisu atau tidak bicara di daerah-daerah tertentu. Nah, mitos yang keempat, dilarang bicara kasar atau buruk. Ketika malam 1 Suro ini datang, ada larangan untuk berbicara kasar atau buruk. Apabila nggak menjaga lisannya dan berkata buruk, dipercaya akan menjadi kenyataan. Ini juga dikait-kaitkan dengan sebagian orang Jawa percaya keberadaan makhluk gaib di bulan Suro. Mereka akan keluar dan mencari manusia yang lalai dalam bertindak. Nah, yang kelima ada larangan buat pindahan nih. Tidak disarankan untuk melakukan pindahan pada malam itu. Sebab orang Jawa percaya hal tersebut dapat mendatangkan kesialan. Nah, mitos-mitos terkait pada malam 1 Suro bagian dari budaya masyarakat setempat. Katanya setiap orang boleh percaya atau tidak. Itu menurut kepercayaan masing-masing aja kita ya. Nah, sekian itu aja mitos-mitos dan sejarah di malam Suro. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.